Soal yang pertama dengan saudara Firman. Silakan Firman. Soalnya kemarin di mana? Ditulis apa enggak? Tidak, Ustaz. Oh enggak. Baik, mungkin saya bacakan ya soalnya ya. Nah, Ustaz. Baik, soal yang pertama. Sebutkan 4 unsur yang selalu melekat pada sebuah isim. Silakan Firman. I'rab, adat, jenis, dan sifat. Baik, bagus. I'rab, adat, jenis, dan sifat. Ya. Itu adalah 4 unsur yang selalu melekat, ya, selalu ada pada suatu isim. Tidak usah dijelaskan ya, karena perintahnya hanya untuk menyebutkan. Ya. Menghemat waktu juga. Tapi sekarang kita menjelaskan kembali tidak mengapa, karena ini sifatnya membahas. Jadi suatu isim itu selalu ada padanya, melekat pada isim tersebut 4 unsur itu. Ya, yaitu i'rab. I'rab itu yang dimaksud adalah marfu, mansub atau majrur. Ya. Jadi setiap isim itu pasti memiliki itu. Entah marfu, mansub atau majrur. Kemudian yang kedua adalah jenis. Jenis itu adalah mudzakkar muannats. Jadi suatu isim itu pasti memiliki jenis. Apakah jenis mudzakkar atau muannats. Ya. Dan jenis-jenis itu sudah kita pelajari untuk kategori muannats. Di luar itu maka dihukumi mudzakkar. Gitu ya. Nah. Kemudian yang ketiga adalah sifat. Sifat yang dimaksud adalah ma'rifah nakiro. Ma'rifah nakiro. Yang masuk kategori ma'rifah apa saja juga sudah kita pelajari ya. Di antaranya yang merupakan tanda asal dari ma'rifah adalah alif lam. Dan ada beberapa kategori ma'rifah yang lain. Nakiro ya berarti lawannya ma'rifah itu. Kemudian yang keempat adalah adat. Adat itu jumlahnya. Bilangannya berapa? Apakah mufrad, mutsanna atau jama'? Ya, mufrad, mutsanna atau jama'. Misalnya ada kata sayyarotin, gitu ya, ada kata sayyarotin. Coba Firman sebutkan unsur-unsur dari 4 unsur tadi. Pada kata sayyarotin ini ada unsur apa saja? Dari segi i'rabnya. I'rabnya apa? Sayyarotin. I'rabnya jar majrur. Majrur saja, gak pakai jar. Jadi majrur. Baik. Jenisnya? Jenisnya muzakkar. Muannats. Muannats, ada tamar butohnya. Tamar butohnya. Iya, baik. Sifatnya? Sifatnya nakiro. Nakiro. Adatnya? Adatnya mufrad. Nah, gitu ya. Itu adalah 4 unsur yang selalu melekat pada sebuah isim. Oke, baik, insyaallah. Kemudian yang kedua soalnya adalah sebutkan masing-masing 3 gizi dari mubtada dan khobar. Dijawab oleh Abdul Khair, monggo.
mubtada harus berupa isim. Yang kedua i'rabnya selalu marfu. Dan yang ketiga ma'rifah. Asalnya ma'rifah. Baik. Simpelnya isim, marfu, ma'rifah. Simpelnya begitu ya. Isim, marfu, ma'rifah. Baik. Untuk khobar tidak harus isim, berupa kata bebas, marfu, nakirah. Baik. Kalau khobar kata bebas, tidak harus isim, marfu, nakirah. Baik, insyaallah. Tidak ada yang sulit ya. Gampang insyaallah, semuanya gampang. Sulit itu kalau nggak belajar. Soal yang ketiga. Apa i'rab dari munada mufrad dan munada mudhaf? Pertanyaan untuk Pak Murtaji. Monggo Pak Murtaji. Apa i'rab dari munada mufrad dan munada mudhaf? Munada mufrad itu mabni sesuai dengan tanda rofaknya, sedangkan munada mudhaf itu mansub. Baik, boleh. Dijawab seperti itu boleh. Munada mufrad mabni ala ma yarfa'u bihi. Atau simpelnya adalah mabni sesuai marfu'nya. Mabni sesuai rofaknya. Sedangkan munada mudhaf i'rabnya mansub. Baik. Jadi ini seperti murojaah materi-materi yang sudah lalu ya. Memang salah satu fungsi dari imtihan itu seperti itu. Jadi antum dipaksa untuk mempelajari kembali materi-materi yang lalu ya. Kalau nggak gitu nggak belajar antum. Illa man rahimah rabbuh. Kemudian yang keempat, sebutkan 4 unsur utama yang harus ada pada konsep silah mausul. 4 unsur utama yang harus ada pada silah mausul. Saudara Priyo, silakan. Mubtada, mausul, silah, dan khobar. Ya. Masya Allah. Pinter-pinter gitu. Ya. Kalau di luar imtihan pada pinter-pinter ya. Kalau pas imtihan grogi semua ini. Baik. 4 unsur yang harus ada pada konsep silah mausul ya. 4 unsur utama adalah mubtada, kemudian isim mausul atau alat mausul, disebut mausul saja boleh. Kemudian silatul mausul atau disebut silah saja boleh, dan khobar. Ya, ini adalah 4 unsur yang harus ada pada konsep silah mausul. Baik. Insyaallah. Nanti barangkali ada hal-hal yang belum jelas atau lupa boleh ditanyakan kembali ya. Pokoknya prinsip saya dalam dunia pembelajaran itu harus paham. Ya. Belajar itu harus paham. Tujuan kita belajar adalah paham. Berilmu, mengilmui sesuatu. Proses belajar itu kan begitu. Namanya belajar itu kan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil. Ya, itu namanya belajar. Ya. Baik. Jadi kalau orang belajar kemudian kok masih ada hal-hal yang sekiranya belum dipahami, itu berarti belum belajar namanya. Ya, belum belajar. Artinya hasil belajarnya belum didapatkan. Ibarat buah dari belajar itu belum dia
dapatkan, gitu ya. Hanya sebatas rutinitas pekerjaan belajar, tapi hasilnya belum didapatkan. Baik, kemudian yang kelima, sebutkan 3 unsur yang membentuk suatu munada. Sebutkan 3 unsur yang membentuk suatu munada. Pertanyaan untuk Amin, silakan Amin. An-nida yang pertama Ustaz. Anida, ya. Kemudian alat memanggil, alat. Alat apa namanya? Lupa Ustaz. Ya, alat nida namanya ya. Harfun nida. Harfun nida, huruf nida ya. Harfun nida. Oke. Muat atau huruf nida. Kemudian yang ketiga, Yang dipanggil. apa namanya? Lupa juga Ustaz. Kayak gitu nilainya berkurang ya. Dibiasakan menggunakan istilah-istilah Arabnya ya. Makanya saya selalu sering menyampaikan ya, difamiliarkan istilah-istilah ini. Istilah-istilah nahwu itu harus difamiliarkan Ivan ya. Tidak boleh kita merasa asing begitu dengan suatu istilah dalam ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab. Ada an-nida, ada harfun nida, dan al-munada. Al-munada itu adalah pihak yang dipanggil. Sehingga kita membiasakan menggunakan istilah-istilah itu. Misalnya nanti ada istilah maf'ulun bi, kita nyebutnya maf'ul, jangan objek, begitu jangan. Ya. Apalagi menyebut istilah mubtada dengan subjek itu paling saya tidak sukai. Menyebut mubtada dengan istilah subjek itu sama sekali tidak bisa diterima. Ya. Nah. Jadi jangan pernah menyebut istilah mubtada dengan subjek. Tidak sama bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia memang ada SPOK gitu ya, subjek, predikat, objek. Tapi subjek itu tidak selalu harus berwujud mubtada dalam bahasa Arab ya. Itulah mengapa kita harus membiasakan menggunakan istilah-istilah nahwunya, gitu ya. Harus difamiliarkan. Telinga kita harus terbiasa mendengar itu. Lisan kita harus sudah terbiasa untuk mengucapkannya. Gitu ya, khair insyaallah. Baik. Kemudian soal yang keenam. Sebutkan 2 macam isim maksur dengan saudara Hans. Monggo Hans. Sebutkan 2 macam isim maksur. Gampang ini. Isim maksur munsharif dan isim maksur ghairu munsharif. Baik, isim maksur munsharif dan isim maksur ghairu munsharif. Tidak perlu disebutkan i'rabnya karena tidak ada perintahnya. Assalamualaikum. Ya, khair. Soal yang ke-7, sebutkan 5 anggota dari al-asmaul khamsah. Ini masih hangat ini ya. Masih hangat ini. Dengan saudara Farid, monggo Farid. Al-asmaul khamsah. Apa Ustaz? Sebenarnya kemarin saya enggak jawab Ustaz, tapi saya jawab sekarang saja ya. Boleh, boleh. Yang pertama abun, terus akhun. Lo nggak boleh, bukan itu anggotanya. Kalau menyebutkan anggota al-asmaul khamsah harus menyebutkan dalam bentuk idhofah. Abun, akhun itu bukan al-asmaul khamsah. Karena apa? Nggak ada wawunya. Oh. Ya, kan sudah dibahas panjang lebar itu. Nanti
ikhwah yang menjawab abun akhun keliru. Oh, Ya, karena sudah kita sampaikan ilmunya, sudah panjang lebar itu. Sampai 2 kali pertemuan di Asmaul Khamsah. Ya. Al-Asmaul Khamsah itu harus menyebutkannya dalam bentuk idhofah. Itulah mengapa para ulama sampai membuat standar penyebutan anggota dari Al-Asmaul Khamsah itu dengan mengidhofakannya dengan dhamir K. KKKK dan malin yang terakhir, kan begitu. Karena memang Al-Asmaul Khamsah itu harus dalam bentuk idhofah. Kalau masih abun, akhun itu masih isim mufrad, itu bukan Al-Asmaul Khamsah. Karena belum ada wawunya. Ya. Monggo diulang lagi, silakan. Gimana? ya, Ustaz. Nah. Yang pertama abuka, Nah. yang kedua akhuka, yang ketiga hamuka, yang keempat fuka, yang terakhir zumalin. Masya Allah. Khair. Arigato. Saya tahunya Aisyah terus. Baik, khair insyaallah. Jadi begitu ya, buat pengalaman, nanti kalau menyebutkan Al-Asmaul Khamsah harus dalam bentuk idhofah. Tidak boleh abun, akhun begitu. Nah, khair insyaallah. Mohon maaf ya kalau di kampung halaman rame. Sedang di kampung halaman. Baik, khair insyaallah. Baik, cukup. Kemudian yang berikutnya soal nomor 8. Sebutkan 4 ilaqah ya atau keterkaitan antara na'at dan man'ut. Pertanyaan untuk Pak Eri, monggo Pak Eri. Ilaqah Pak Eri antara na'at dan man'utnya. Dari segi apa saja keterkaitan antara na'at dan man'ut? Yang pertama dari segi i'rab, yang kedua sifat, yang ketiga jenis, dan yang keempat adat. Iya. Baik. Kalau di luar ini kan lancar jaya, ya. Kayak bus ini Sumber Kencono. Kalau di sini bus Sumber Kencono itu rekor maut. Rekor itu ya. Rekor kecelakaan maut. Baik, ya. Jadi ilaqah antara na'at dan man'ut ada 4 itu ya. Dari segi i'rab harus sama, jenisnya harus sama, adat dan sifatnya. Baik. Yakni dari 4 unsur tadi yang disebutkan firman tadi ya. Nah, dari 4 unsur itu dipakai sebagai ilaqah antara na'at dan man'ut. Insyaallah. Kemudian soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan idhofah murakkabah? Idhofah murakkabah dengan Pak Budi. Monggo silakan Pak Budi. Idhofah murakkabah itu konsep idhofah yang bertingkat. Itu secara bahasa itu artinya, Pak. Belum definitif itu. Oh. Idhofah murakkabah itu secara bahasa idhofah bertingkat. Tapi maksudnya apa idhofah bertingkat? Perlu didefinisikan. Idhofah jadi di mana di dalamnya terdapat kata yang mempunyai kedudukan ganda. Yaitu kata yang di tengah dia mempunyai kedudukan sebagai mudhof dan juga sekaligus sebagai mudhof ilaih. Nah, betul, mabrur insyaallah. Itu definisinya, gitu ya. Nanti kalau ada rekan-rekan yang menjawab apa itu idhofah murakkabah, idhofah bertingkat gitu toh, keliru. Itu bukan definisi, ya. Itu secara bahasa saja. Secara terjemahan bahasanya idhofah murakkabah ya.
Idhofah murakkabah adalah suatu idhofah di mana terdapatnya di dalamnya terdapat suatu lafadz yang memiliki kedudukan ganda sebagai mudhof sekaligus mudhof ilaih. Jadi mesti diapit oleh dua kata yang depan itu sebagai mudhofnya, yang belakang sebagai mudhof ilaihnya. Gitu ya? Baik, insyaallah sudah betul. Soal nomor 10. Tuliskan dua contoh lafadz atau kata dengan wazan fa'lanu. Dua kata dengan wazan fa'lanu. Dengan Pak Ahmad, monggo Pak Ahmad. Kaslanu dan jau'anu, Ustaz. Oke, baik. Kok lebih memilih kata kaslanu kenapa, Pak? Betul nyindir teman-temannya, ya? Yang ingatnya itu, Ustaz. Oh, gitu. Ya, paling umum ya. Baik, insyaallah. Kaslanu dan jau'anu boleh. Di mana fa'lanu itu adalah wazan untuk mudzakkar, ya, mudzakkar. Muannasnya adalah fa'la. Jadi bentuk muannats dari fa'lanu adalah fa'la. Jadi kaslanu tadi itu mudzakkar, kalau muannats kasla. Jau'anu mudzakkar, muannasnya jau'a, dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya untuk Saudara Ferry. Apa fungsi konsep badal mubdal? Ferry, monggo. Fungsi konsep badal mubdal. Oh, pengganti, nama pengganti, Ustaz. Masa begitu fungsinya, Fer? Yang baik penjelasannya bisa begitu doang. Nah. Sebagai. Nah, baik. Banyak-banyak membaca, Ferry, ya. Banyak-banyak membaca, Ya. Ferry. Iya, Modelnya itu dipelajari itu, semuanya sudah ada ya. Baik. Jadi harus ada ijtihad, harus ada kesungguhan ya. Harus ada kesungguhan di dalam belajar. Khair, salam, mabruk. Dibantu oleh Abdi, silakan Abdi. Fungsi konsep badal mubdal. Yang nahwi gitu jawabannya ya. Nahwi itu maksudnya sesuai nahwunya gitu. Ya, fungsi dari konsep badal itu menyebutkan satu yang sama dengan lafaz yang berbeda. Iya. Menyebutkan satu oknum yang sama dengan beberapa lafaz yang berbeda. Itu konsep badal mubdal, fungsinya seperti itu. Berapa lafaz yang berbeda? Bebas, tidak terbatas. Kita misalnya menyebut Al-Syekh, Al-Imam, Al-Muhaddits, Al-Alamah, Faqihul Asr, Abdi Husna. Misalnya gitu ya. Berapa kata itu tadi? Banyak ya. Itu adalah badal mubdal. Ada beberapa lafaz, tapi kembalinya pada satu oknum saja. Presiden Soekarno, Jenderal Sudirman, Al-Imam Malik, Al-Ustadz Zaid, dan lain sebagainya. Ala kulli hal, 3 ciri dari badal mubdal juga sudah kita berikan. Tapi harap diingat, 3 ciri yang kita berikan itu nanti masuknya pada badal kul min kul. Ya, yang kita bahas di DL1 itu dalam tinjauan yang sederhana saja. Kita belum bahas apa itu badal kul min kul, badal ba'd min kul, badal istimal, dan badal golat. Belum saatnya.
Tapi kita berikan wacana-wacana yang sederhana ya untuk memahamkan ya bagaimana sebenarnya badal mubdal itu. Begitu ya. Adapun nanti pada level-level yang lebih tinggi kita akan ketemu ya. Insya Allah. Ya. 4 macam badal mubdal itu. Baik, khair insya Allah. Nomor 12 dengan ini sudah. Pertanyaan saya bacakan ini. Konsep apa yang digunakan untuk menyifati sesuatu dengan kata sifat? Dengan saudara Sutriman, monggo. Konsep apa? Untuk menyifati sesuatu dengan kata sifat. Naat man'ut, Ustaz. Naat man'ut, baik. Oke. Naat man'ut. Khair insyaallah. Kalau dengan selain kata sifat? Pripun, Ustaz? Kalau menyifati dengan selain kata sifat menggunakan konsep apa? Menyifati dengan kalau menyifati dengan kata sifat menggunakan naat man'ut. Menyifati dengan selain kata sifat menggunakan apa? Bisa dilihat contohnya. Untuk mengira-ngira itu agak lemot. Kalau lihat contoh mungkin ini. Bukan mengira-ngira, ini ilmunya sudah dibahas semuanya ya. Enggak. Sudah dibahas semuanya. Banyak-banyak dibaca kembali itu modulnya ya. Enggak, Ustaz. Coba Kaisar bisa bantu, Kaisar. Silah mausul, Ustaz. Silah mausul. Silah mausul ya. Iya. Begitu ya, Sutriman ya. Enggak, Ustaz. Alurnya seperti ini. Menyifati sesuatu itu ada dengan 2 versi. Menyifati sesuatu itu ada 2 versi. Yaitu menyifati dengan kata sifat, adjektif, besar, kecil, tinggi, rendah, luas, dan lain sebagainya. Itu kata-kata sifat. Yang seperti itu nanti menggunakan naat man'ut. Dan versi yang kedua adalah menyifati dengan selain kata sifat. Entah dengan pekerjaannya, perbuatannya, atau dengan tempat keberadaannya. Pokoknya bukan adjektif. Yang seperti ini menggunakan konsep silah mausul. Jadi ada hikmahnya ini, saya salah ketik ini. Aslinya soal itu adalah menyifati dengan selain kata sifat, kurang kata selainnya. Ada hikmahnya, jadinya Sutriman betul itu. Aman, Ustaz. Padahal di pikiran saya itu dengan selain kata sifat. Kalau naat man'ut sudah populer soalnya. Saya senang membuat soal-soal yang nggak populer. Ya. Soal berikutnya untuk Kaisar ya. Domir apa yang tidak memiliki tipe munfasil? Kaisar. Domir jar, Ustaz. Domir jar, baik. Karena domir jar adanya tipe apa? Mutasil, Ustaz. Mutasil, Masya Allah. Baik, bagus. Soal yang berikutnya, nomor 14. Sebutkan 2 macam syibhul jumlah. Dengan Aulia, silakan Aulia. 2 macam syibhul jumlah. Kemarin kosong ini, Ustaz. Sekarang sudah ketemu. Belum, Ustaz. Belum. Nah ini kasus ini. Padahal gampang ini syibhul jumlah. Materi kita harusnya sampai pada pembahasan mubtada muakhar khobar muqaddam.
pembahasan itu nanti sangat erat kaitannya dengan syibul jumlah ini. Jadi harus dipahami nanti ya. Sangat erat kaitannya dengan syibul jumlah ini. Tapi sudah pernah kita berikan syibul jumlah itu. Kita buktikan. Saudara Gaung, silakan Gaung. Apa? Dua macam syibul jumlah. Jar majrur sama zorof mazruf. Nah, ya kan? Berarti Aulia agak perhatikan itu. Ya. Tapi kemarin saya juga kosong, Ustaz. Oh, kosong juga. Iya. Baik. Jadi syibul jumlah itu adalah jar majrur dan dorof madruf, atau nyebutnya dorof saja juga boleh. Ya, dorof saja, karena dorof itu ada yang ada madrufnya, ada yang tidak. Baik dorof yang ada madrufnya maupun tidak ada madrufnya itu tetap masuk kategori syibul jumlah. Ya, jadi boleh kita menyebut dorof gitu saja. Nah, ini diingat-ingat karena nanti akan dipakai untuk membahas mubtada muakhir, khobar muqaddam. Konsep baru yang akan kita pelajari. Terakhir kemarin kita akan pelajari tentang isim yang bersambung dengan ya al-mutakalim. Nah, setelah itu kita akan belajar konsep baru mubtada muakhir, khobar muqaddam. Itu sangat erat kaitannya dengan syibul jumlah, ya. Baik. Baik, soal berikutnya. Penggunaan isim atau alat mausul harus disesuaikan dengan apa? Dengan Haris, silakan Haris. Mubtada'nya, Ustaz. Iya, betul. Dengan mubtada. Ya sudah, gitu saja jawabannya. Kalau memang butuhnya ringkes, ya ringkes gitu ya jawabannya. Jadi isim atau alat mausul apakah menggunakan alladzi atau alladani, alladzina, allati, allatani atau allai atau allati itu disesuaikan dengan mubtada'nya. Disesuaikan dengan mubtada'nya. Baik. Kemudian yang berikutnya. Terkait fungsinya yang menyatakan makna memiliki, apa perbedaan antara inda dan li? Dengan EF, silakan F. Perbedaan inda dan li dalam hal makna memiliki. Kemarin jawabnya salah, cuman udah tahu. Kalau indah itu untuk ghairu akil, digunakan untuk yang ghairu akil. Kalau yang li itu akil. Iya, baik. Berarti sudah rujuk ilal haq antum ya. Sudah rujuk kepada kebenaran. Kemarin masih dolal, sekarang sudah al-haq. Baik, insyaallah. Jadi indah itu digunakan untuk ghairu akil, ya, memiliki sesuatu yang ghairu akil, sedangkan li untuk yang akil, ya, untuk yang akil. Nah. Baik, soal berikutnya untuk Dio Saputra. Ya, saya bacakan soalnya. Tuliskan 2 saja dari 3 wazan atau rumus isim tasghir. Monggo. Yaitu ada fu'ailun, fu'ailun. Baik. Fu'ailun dan fu'ailun. Ya. Dan yang ketiga fu'ailun, tapi diambil 2 saja, ya, bebas. Baik, boleh. Simpel insyaallah ya. Fu'ailun itu digunakan untuk mentasghir lafadz yang bagaimana dia? Isim yang bagaimana? Yang hanya terdiri atas 3 huruf. Ya, kalau fu'ailun berarti 4 huruf. 4 huruf, gitu ya. Rumusnya begitu. Jumlah huruf plus 1. Begitu. Baik. Soal berikutnya saya bacakan dulu.
Sebutkan 2 saja dari 4 syarat al-asmaul khamsah. 2 dari 4 syarat al-asmaul khamsah. Dengan saudara Junaidi yang selalu khusyuk, Masya Allah. Silakan Junaidi. 2 syarat dari 4 syarat al-asmaul khamsah. Monggo dipilih. Jatahnya memang 4, tapi antum 2 saja dulu ya. Kalau belum mampu 4, 2 boleh lah ya. Gimana? Junaidi. Monggo. Apa? 2 syarat dari 4 syarat al-asmaul khamsah. Pas atau gimana? Monggo. Pas saja. Luar biasa tuh ya. Dibantu sama Ubaid. Silakan Ubaid. Ya, Untuk Ustaz. Junaidi mohon di-mute dulu Junaidi. Di-mute dulu. Monggo. Ya Ubaid, silakan Ubaid. Harus bentuk idhofah, Ustaz. Ya, harus dalam bentuk idhofah. Yang kedua? Dan idhofahnya tidak boleh kepada ya al-mutakallim. Mabruk. Insyaallah. Syaratnya itu kan ada 4. Dalam bentuk idhofah, idhofahnya tidak boleh kepada ya al-mutakallim, harus berupa isim mufrad, tidak boleh jamak, dan harus dalam bentuk mukabbar, tidak boleh tasghir. Tapi dipilih 2 saja ya. 2 saja. Baik. Soal berikutnya untuk Jeffrey. Silakan Jeffrey, saya bacakan soalnya. Kurang 2 ya. Sebutkan 2 contoh mauqi' atau kedudukan yang bisa menggunakan dhamir rafa' munfasil. Silakan Jeffrey. Ana sama nahnu, Ustaz. Bukan itu bukan kedudukan. Oh, kedudukannya. Itu dhamir itu namanya. Oh, kedudukan apa yang bisa menggunakan dhamir rafa' munfasil? Mubtada. Iya. Mubtada dan apa? Satu lagi? Satunya. Ya, Khobar. Khobar ya? Iya, Ustaz. Boleh, ya betul. Kemarin antum jawab apa? Ana begitu? Ya, Ustaz, salah Ustaz. Ya. Kemarin masih tersesat, sekarang sudah rujuk ya. Baik. Harus diperhatikan dengan baik ya pertanyaannya ya. Kesalahan ada pada diri Anda ya, bukan pada pertanyaan. Pertanyaannya adalah mauqi' atau kedudukan, bukan dhamir. Kalau pertanyaannya sebutkan 2 contoh dhamir rafa' munfasil, nah baru. Mau huwa, mau huma, hum, ana, nahnu, boleh ya. Pertanyaan adalah kedudukan atau mauqi' yang bisa menggunakan dhamir rafa' munfasil. Ya, bisa mubtada, bisa khobar, ya, gitu. Nah, Ustaz, kalau fa'il gimana, Ustaz? Gimana? Kalau fa'il. Fa'il tidak menggunakan dhamir rafa' munfasil, menggunakannya dhamir rafa' muttasil. Muttasil ya, gampang. Kurang tepat itu. Sama-sama rafa' tapi ada yang munfasil, ada muttasil. Kalau fa'il, naibul fa'il itu menggunakan dhamir rafa' muttasil. Contohnya dhahabtu ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Nah, dhamir tu itu adalah dhamir rafa' muttasil. Pokoknya dhamir rafa' munfasil itu tidak lain adalah huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sudah itu saja namanya dhamir rafa' munfasil.
Sedangkan dhahabtu ilal masjid itu kan tidak masuk yang tadi ya. Berarti tidak dinamakan dhamir rafa' munfasil. Itu dhamir rafa' muttasil. Baik. Terakhir untuk saudara Husain ya. Pertanyaannya saya sebutkan. Saya bacakan, sebutkan 2 saja dari 3 tempat terjadinya i'rab takdiri. Ini juga masih anget terakhir ini. Materi terakhir yang kita pelajari kemarin. Silakan Husain. Sebutkan 2 dari 3 tempat i'rab takdiri. Silakan Husain. Dinyalakan dulu itu mic-nya. Masih cari-cari. Cocok buat bengkel antum ini ya. Sebenarnya bongkar-bongkar. Bisa bongkar, nggak bisa pasang lagi. Oh, apa Ustaz? Yes. Kemarin kosong Ustaz. Oh iya. Lebih baik begitu dari tadi ya. Nunggu lama ini. Khair sama. Dibantu saudara Hafid Sutanto, monggo silakan. Isim maksur, isim mankus, dan isim yang bersambung dengan ya al-mutakalim. Ya. Jangan nambah-nambah ya. Perintahnya 2 saja ya. Jangan tamak. Bid'ah itu nggak boleh. Nambah-nambah ya. Perintahnya 2 ya 2 ya. Khair insyaallah. Jadi i'rab takdiri sudah kita pelajari terakhir itu ya. Materinya masih anget, masih terakhir kemarin ya. Terjadi pada 3 tempat kalau isim ini maksudnya ya. Nanti di fi'il juga ada yang bersifat takdiri juga ada. Yaitu pada fi'il yang mu'tal akhir istilahnya itu fi'il nakis. Nanti akan kita pelajari pada jilid 2, fi'il itu, insyaallah. Kalau pada isim terjadi pada 3 tempat itu pada isim maksur, isim mankus, dan isim yang bersambung dengan ya al-mutakalim. Antum pilih 2 dari 3 itu, gitu ya. I'rab takdir itu adalah i'rab yang tanda i'rabnya nggak kelihatan. Takdir itu artinya tersembunyi, muqaddarah itu loh ya. Takdiri bersifat tersembunyi. Jadi tanda i'rabnya itu nggak kelihatan. Misalnya harusnya domah, tapi domahnya nggak kelihatan. Contohnya misalnya al-mustashfa. Misalnya dia marfu, aslinya adalah al-mustashfa yu. Nah, gitu, ada domahnya. Tapi domahnya itu nggak kelihatan pada lafadznya itu. Ya, karena ditakdirkan, bersifat takdiri. Jadi yang muqaddarah itulah hakikat dari i'rab takdiri. Ya, i'rab yang muqaddarah itu kan adanya pada isim maksur, baik yang munsharif atau ghairu munsharif. Kemudian isim mankus untuk pada kondisi yang marfu dan majrur. Kalau yang mansub tidak muqaddarah tapi dhahirah. Dan isim yang bersambung dengan ya al-mutakallim. Baik. Nah, itu dikuatkan lagi ya pemahaman-pemahamannya. Jadi memang imtihan seperti ini sangat berguna untuk membantu kita mengulang kembali materi-materi yang sudah lewat ya, untuk menguatkan kembali. Baik. Sebelum ditutup majelisnya, barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan, monggo. Ada yang kira-kira betul semua? Kira-kira? Siapa? Haris biasanya. Ya, Haris. Betul semua, Haris? Enggak, Ustaz. Tumben antum. Apa yang keliru, Haris? Yang tadi, yang apa? Dhamir rafa' munfasil. Ana jawabnya mubtada sama fa'il. Oh, baik. Baik, sama. Fa'il tidak bisa menggunakan yang munfasil ya. Fa'il itu bisanya muttasil. Nilainya separuh itu nanti. Tiap nomor nanti nilainya beda-beda. Ya.
Ada perinciannya. Monggo Pak Dosen Farid. Ya, ada lagi silakan. Ada yang belum jelas atau bagaimana? Kalau sudah cukup, ya alhamdulillah. Baik, mungkin cukup dulu ya untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah ketemu lagi hari Sabtu depan. Kita akan membahas sebuah konsep baru. Namanya mubtada muakhar khobar muqaddam. Itu konsep sangat penting. Ya, penjelasannya juga lumayan agak panjang lebar. Jadi diusahakan masuk ya. Masuk tanpa, kalau nggak ada udzur ya, harap masuk. Baik rekan-rekan, untuk malam hari ini sudah cukup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon ngapunten ya. Kami akhiri dulu, wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.